Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan final project gudang data yang dari Jupyter. Yang pertama, di sini ada import library. Yang pertama ada train test split, yaitu untuk membagi data jadi data latih. Lalu ada standard scaler dan one hot encoder, itu untuk processing skala. Lalu di sini ada kolom transformer untuk menerapkan preprocessing ke kolom tertentu. Lalu ada pipelin untuk menyatukan preprocessing dan model dalam satu alur. Lalu ada random forest classifier model machine learning untuk prediction. Lalu di sini ada classification report. Di sini ada classification report dan conversion metric, yaitu untuk evaluasi hasil model. Dan ada matplotlib dan seaborn membuat visual grafiknya. Lalu lanjut ke penjelasan plot dataset. Di sini kita mengambil data dari file CSV-nya ya. Lokasi file harus sama dengan alamatnya. Lalu di sini ada df info, yaitu untuk menampilkan struktur data, jumlah baris, jumlah missing value, tipe data tiap kolom. Dan ada df describe, menampilkan ringkasan statistik numerik. Contohnya kayak mean, min, max. Lalu di sini ada hasil dari program yang di atas. Ini grafiknya yang sudah dibuatkan. Nah, ini ada penjelasan tentang distribusi churn. Status churn yang dimaksud itu sumbu X berisi kategori churn 0 atau 1. Lalu hue status churn untuk membuat warnanya berbeda, jadi ada 2 warna untuk masing-masing status. Lalu ada palette set 2 untuk memilih kombinasi warna yang ramah visual. Lalu di sini ada legend sama dengan false. Ini artinya tidak menampilkan legenda karena sudah jelas dari label sumbu X-nya. Nah, ini semua informasi yang di sini, data statistiknya ada di sini. Nah, ini datanya. Dan mungkin penjelasan kali ini saya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi fitur numerik. Untuk numerical kolomnya berisi tentang usia, juga ada rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, nama berlangganan, dan juga status churn atau status keaktifan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan codingan dari korelasi fitur numerik ini. Nah, di sini kita membuat satu variabel, yaitu numerical column, yaitu isinya ada usia, rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, nama berlangganan, dan juga status churn. Nah, dari codingan berikut
dihasilkan sebuah heatmap korelasi fitur numerik, yaitu berisi tentang usia, rata-rata pembayaran, tagihan bulanan, nama berlangganan, dan juga status churn. Outputnya di sini adalah di usia itu 0,03 rata-ratanya. Nah, berarti artinya di usia tuh korelasinya dengan status churnnya itu berarti sangat lemah. Lalu di rata-rata pembayaran ada di 0,8, itu juga masuknya sangat lemah. Lalu di tagihan bulanannya ada sekitar 0,10 atau 0,1, itu dibilang lemah. Dan juga di lama berlangganan itu statusnya ada di minus 0,45, itu artinya cukup kuat. Semakin kecil nilainya berarti status churn atau status keaktifannya itu cukup kuat. Nah, di sini ada sedikit diagram mengenai distribusi churn berdasarkan paket layanan. Jumlah pelanggan untuk langganan premium itu yang aktif ada sekitar 120 pelanggan. Lalu yang churn atau yang kemungkinan berhenti berlangganan premium itu ada di sekitar 110 sampai 115 orang. Lalu di bagian langganan basic itu yang aktifnya ada di sekitar 110 sampai 115. Kemudian di bagian churnnya atau kemungkinan berhenti dari berlangganan basic itu ada di sekitar 120 pelanggan. Lalu di bagian berlangganan family itu ada di sekitar 120. Nah, status churn untuk berlangganan family itu ada di sekitar 120 sampai 130. Lalu di bagian berlangganan bisnis itu ada di sekitar 110 sampai 115. Lalu status keaktifan untuk berlangganan bisnis atau keaktifan churn itu ada di sekitar 140-an ke atas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi sedikit pada bagian fitur dan label. Nah, pada bagian fitur dan label kita buat dulu variabel X dan Y. Nah, X ini berisi fitur input yang digunakan untuk memprediksi, maksudnya kita drop kolom yang tidak berguna atau bersifat ID. Dan juga Y adalah target atau label, yaitu berisikan tentang status churn. Selanjutnya kita proses dulu model pipeline. Kita pisahkan dulu kolom numerik dan juga kategorikal. Numerik distandarisasikan dengan standar scalar dan juga kategorikal dikonversi ke angka atau one-hot coding tanpa dummy pertama. Nah, sebelumnya di sini kita menggunakan dataset dari internet. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang confusion metricnya. Nah, kotak kiri atas ini yang berisikan output 32 itu memprediksi benar pelanggan aktif, dan juga di kotak kanan yang berisikan 66 ini, yang beroutput 66 ini berarti status keaktifan pelanggannya aktif juga. Lalu kotak kanan bawah itu adalah
outputnya berisikan tentang pelanggan yang kemungkinan berhenti atau churn itu sekitar ada 53 orang. Lalu di kotak kanan atas ini warna semakin biru, berarti jumlahnya semakin besar. Nah, jadi pada pembahasan ini kita menggunakan algoritma random forest, yang mana algoritma random forest ini menunjukkan satu performa yang cukup baik untuk memprediksi churn pelanggan seperti metrik recall dan F1 score di kelas churn, karena kita ingin menangkap sebanyak mungkin pelanggan yang beresiko churn agar dideteksi lebih awal. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Mauladi. Tim saya 22416255201299. Baik, saya di sini ingin menjelaskan mengenai ini kan, membuat pipeline ulang. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya Adrian. Baik, membuat pipeline ulang menggunakan prep prosesor, yaitu normalisasi dan one hot encoding, lalu classifier model random forest. Ini sini ya. Lalu yang ketiga, bagian training ulang dan model. Nah ini ya, training ulang dan model. Di training ulang dan model itu melatih kembali pipeline model pada data latih, yaitu X-train dan Y-train. Secara otomatis, processing dilakukan sebelum training. Lalu disalin datanya dari sini sampai sini, lalu setelah disalin, status churn aktual, itu label asli ini. Lalu status churn pred, yaitu adalah hasil prediksi model 0 atau 1. Lalu prob churn, probabilitas hasil prediksi churn nilai 0 sampai 1. Diambil dari kolom kedua, 1 karena churn. Ini ya, ambil kedua, kolom kedua. Nah, yang terakhir digabungkan dengan info pelanggan. Bagaimana sih cara menggabungkan itu semua? Itu dengan dev test, ID pelanggan, devlog, dev test index, yaitu ID pelanggan value. Penjelasannya adalah mengambil kembali informasi identitas pelanggan, yaitu ID pelanggan, paket layanan berdasarkan indeks data uji, agar hasil bisa dihubungkan kembali dengan pelanggan yang asli. Lalu ditampilkan top 10-nya. Bagaimana sih cara menampilkan top 10-nya nih? Nah, ini menampilkan top 10-nya pelanggan dengan resiko churn tertinggi. Dengan resiko churn tertinggi nih ya. Resiko churn tertinggi. Lalu short value by prob churn ascending false. Mengurutkan pelanggan dari yang paling mungkin churn, lalu hit 10 adalah ambil 10 pelanggan paling beresiko, yaitu menampilkan ID pelanggan, paket layanan, pop churn, seberapa besar kemungkinan dia akan churn, misal 0,94 adalah 94%. Lalu status churn pred, itu prediksi model 0 atau 10. Nah, status churn aktual, kebenaran aslinya 0 atau 1. Jadi
Output ini menunjukkan 10 pelanggan yang berisiko tinggi untuk churn berdasarkan prediksi model. Pelanggan dengan pop churn di atas 0,85 sangat mungkin berhenti sehingga mereka dapat menjadi target utama untuk intervensi atau promosi. Kita juga bisa bandingkan status churn rate dengan status churn aktual untuk melihat apakah prediksi model tepat. Jadi pelanggan dengan paket bisnis muncul dominan di daftar top churn. Bisa jadi sinyal ada masalah kepuasan. Pelanggan beresiko tinggi bisa dikirim promo, retention, diskon, atau hubungi tim call center. Baik, selanjutnya adalah eh, hasil dari output. Hasil dari outputnya itu counting jumlah data, min atau rata-rata, standar deviasi minimal dan maksimum, minimum dan maksimum. Jadi dan kuartil data. Jadi di sini udah ada data-datanya yang counting, min, standar ya, standar deviasi. Nah ini persentasenya kuartil atau kuartil data. Lalu eh, nama tagihan bulanan dan float itu ya. Hmm. Jadi menjelaskan jika aktif adalah 0, jika cun adalah 1 di sini nih. Hmm. Boxplot menunjukkan median rentang interkuartil Q1 sampai dengan Q3, outlier, outlier jika ada dua box pelanggan aktif, satu untuk pelanggan cun. Jika box bergeser ke atas, pelanggan cun cenderung memiliki tagihan lebih tinggi. Jadi distribusi tagihan pelanggan cun terlihat sedikit lebih tinggi dibanding yang aktif. Ini mendukung hasil korelasi sebelum bahwa tagihan bisa jadi salah satu faktor yang mendorong pelanggan untuk berhenti. Nah ini juga di print hasilnya ya. Lalu interpretasi. Di pelanggan yang sudah cun dan memiliki tagihan tinggi bisa memberikan insight penting. Mungkin mereka merasa tidak sebanding dengan harga yang dibayar, atau juga bisa jadi mereka beralih ke paket yang lebih murah atau ke kompetitor. Jadi dari analisis ini kami melihat bahwa meskipun korelasi antara tagihan dan cun tidak terlalu kuat, ada indikasi bahwa pelanggan dengan tagihan tinggi lebih rentan cun. Hal ini terlihat dari distribusi box plot dan daftar pelanggan cun dengan tagihan di atas 1,3 juta rupiah. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk membuat strategi retensi yang menargetkan pelanggan dengan tagihan besar. Eh, Baik, mungkin itu saja ya yang bisa dapat saya sampaikan, dan kelompok kita juga tadi sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Andre Kais dan Adrian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.